I hit him repeatedly. Why? Selamat malam Pramila semua. Udah memasuki jam-jam rawan ngantuk nih kayaknya ya. Buat yang masih beraktivitas, sini deh istirahat sejenak. Mimin punya film petualangan seru yang baru banget rilis loh Pramal. Judulnya Indiana Jones and the Dial of Destiny. Oh ya, kita pernah bahas film Indiana Jones yang sebelumnya, yang nyeritain tentang petualangan nyari tengkorak kristal. Buat yang belum nonton, linknya ada di pojok kanan atas atau di deskripsi video ini ya. Nah, kalau di film yang ini, setnya itu di tahun 1969. Nyeritain tentang kisah petualangan John sama anak baptisnya nyari artefak yang punya kekuatan besar. Sebelum ada orang jahat yang pakai kekuatan dari artefak itu buat hal-hal yang gak benar. Di film ini, pemain utamanya udah jelas dong ya. Harrison Ford yang meranin jadi Dr. Henry atau Indiana Jones Jr. Seorang arkeolog, profesor di perguruan tinggi, sekaligus seorang penjelajah dunia yang terkenal. Selain itu, ada Phoebe Waller-Bridge yang meranin jadi Helena Shaw, anak baptisnya si Jones. Dan Mads Mikkelsen yang meranin jadi Jürgen Volle. Dia ini seorang ilmuwan sekaligus Nazi pada zaman Perang Dunia Kedua. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Awal sini nih masih nyeritain di tahun 1944. Indiana Jones sama Basil Shaw, arkeolog dari Universitas Oxford, lagi ada misi ngambil tombak Longinus yang ada di sebuah kastil di pegunungan Alpen, Prancis. Tapi sayangnya Jones ketangkep sama Nazi. Basil disuruh sembunyi di hutan. Ini posisinya si Nazi juga udah lagi siap-siap mau pergi dari situ, ngebawa barang-barang yang mereka jarah. Sedangkan Jones ditahan dan dijaga ketat sama beberapa tentara Nazi yang ditinggal. Pas lagi usaha mutusin tali iketannya, tiba-tiba ada bom dari Amerika jatuh tepat di situ. Jones jadi bisa kabur, tapi di sisi lain Basil ketangkep. Jones kabur naik ke kereta yang penuh sama barang antik yang dibawa sama Nazi. Ternyata di situ ada si Basil lagi diinterogasi. Jones nggak tahu ada Basil di situ. Ini tiba-tiba si Volle masuk. Dia ngasih tahu ke si kolonel kalau tombak yang dibawa Jones itu palsu. Tapi dia bilang ada yang lebih penting, tentang relik Antikythera yang punya kekuatan besar. Kekuatannya itu nyata karena dibangun secara matematis sama ahli matematika Archimedes atau biasa kita kenal Archimedes. Biar gampang, Mimin juga nyebutnya Archimedes aja ya Pramal. Nah, si Volle nemuin setengah dari lempengan Archimedesnya itu. Lagi ngebahas itu, anak buahnya ngelapor, ada penyusup yang nyuri tombaknya. Mereka semua langsung nyamperin ke sana. Jones kabur, sampai akhirnya dia ketemu sama si Basil. Dia ngasih tahu ke Basil kalau semua yang ada di sini palsu, termasuk tombaknya juga. Di ruang sebelah ada Voller yang masih nunggu si kolonel balik. Ditampol tuh sama si Jones sampai pingsan. Basil ngambil potongan lempeng Archimedesnya, dibawa deh tuh. Kereta Nazi ini diserang lagi nih sama Britania Raya. Keadaannya makin kacau. John sama Basil naik ke atas keretanya. Dicegat sama si kolonel. Gelut tuh mereka. Basil disuruh nembak si kolonel, meleset, malah kena si Jones dong. Untungnya di percobaan nembak yang kedua, kena tuh. Muncul si Voller, minta dibalikin lempengannya, dikasih sama Jones. Tapi dia nggak nyadar ada tiang, dia jatuh ke gebok tiang itu. Ngeliat di depan jalanan keretanya hancur, Jones ngajak Basil nyelamatin diri lompat ke air. Dikira Basil udah susah-susah begini, mereka pulang tangan kosong. Taunya potongan lempeng Archimedesnya masih ada di Jones, tadi tuh cuma kantongnya aja yang dilemparin. Oke, ini alur maju ke tahun 1969. Jones udah tuwir di sini. Sekarang dia tinggal di New York City. Dan ternyata Marion juga ngegugat cerai dia. Nggak tahan dia sama sikap Jones. Karena si Jones tuh depresi setelah si Matt, anak mereka, tewas di perang Vietnam. Ini hari terakhir dia ngajar di Hunter College. Udah waktunya pensiun. Sepulang dari sana, tiba-tiba ada yang nyamperin dia. Dia ini Helena Shaw, anak kandungnya Basil yang jadi anak baptisnya si Jones.
Jones nggak kenalin si Helena, saking udah lamanya nggak ketemu. Di sisi lain, ini ada Dr. Smith, salah satu ilmuwan yang berhasil ngeberangkatin astronot ke bulan. Tapi dia sinis banget deh tuh ke orang Amerika, masih ngungkit-ngungkit masalah Perang Dunia Kedua. Seakan dia nggak suka gitu Amerika menang. Kayaknya mantan Nazi deh ini dia. Ini si Helena bilang kalau dia sekarang jadi arkeolog dan dia mau neliti lempeng Archimedesnya. Dulu, Bessel juga terobsesi banget pelajaran itu semua sampai sebelum Bessel meninggal. Jadi, Helena punya data-data yang mungkin bisa jadi petunjuk dari catatan peninggalan ayahnya itu. Dia ngajak Jones ke suatu tempat yang dia yakinin ada potongan lempengan satunya di sana. Ini si Mason, anggota CIA, ngintai mereka loh dari tadi. Dia ngasih tahu ke kaki tangannya Dr. Smith kalau Helena ketemuan sama Jones. Nah, ini mereka lagi ngambil potongan lempeng Archimedes yang disimpan di arsip kampus. Jones ngasih tahu, dari hasil penelitian Bessel, katanya benda itu tuh bisa memprediksi celah waktu. Sementara itu, anak buahnya Dr. Smith masuk ke kampus itu juga, mau nangkep si Helena. Bahkan, 2 dosen sampai ditembak tuh gara-gara ngeganggu mereka. Ngeselin banget dong. Udah dapetin potongan lempengnya, si Helena kabur, Jones ditinggal. Jones nyoba ngelawan dan berhasil kabur. Tapi Jones kaget pas nemuin jasad rekannya yang tewas ditembak. Dia lagi coba ngubungin polisi nih. Tiba-tiba ada yang nodong dia. Jones ketangkep. Mau dijebak itu dia, biar dilaporin kalau dia yang nembak rekan-rekannya itu. Karena jalan ditutup, lagi ada yang parade dan demo, mereka harus lanjut jalan kaki. Jones manfaatin kerumunan itu buat ngelawan. Dia bisa lolos. Dia coba lapor ke polisi, tapi lama banget dong responnya. Akhirnya dia pakai tuh kudanya buat kabur. Dikejar-kejar sampai masuk ke stasiun bawah tanah loh itu. Jones kabur lewat jalur keretanya. Gak berani ngikutin tuh dia. Dia dicegat di stasiun berikutnya. Tapi dia berhasil masuk kereta duluan. Mason langsung lapor ke Dr. Smith kalau mereka kehilangan jejak Helena sama Jones. By the way, kalian udah nyadar belum sih? Kalau ternyata Dr. Smith ini tuh si Fowler. Berarti yang dulu dia jatuh dari kereta itu selamat ya dia. Ini si Jones minta jemput sama Salah, teman lamanya dia, yang sekarang jadi supir taksi di New York. Udah sampai nih di rumah si Salah. Di sini dia ngasih tahu kalau tahun lalu Helena pernah ditangkap di Tangier, Maroko gara-gara ngelelang barang selundupan. Dia dibebasin sama Aziz Rahim, tunangannya dia. Si Aziz itu anaknya Big Rahim, mafia besar yang punya Hotel Atlantis di Tangier. Nah, katanya minggu ini acara lelang barang antiknya diadain di hotel itu. Jadi kemungkinan besar si Helena kesana lagi buat ngelelang lempeng Archimedesnya. Ya udah, Jones mau kesana, diantar dia tuh sama Salah ke bandara. Selama di pesawat, dia keinget kenangan masa lalunya. Ternyata dulu Bessel mau ngancurin potongan lempeng Archimedesnya itu. Karena setelah diteliti, bakal bahaya kalau sampai jatuh ke tangan orang jahat. Jones nyegah Bessel waktu itu. Jones bilang dia yang bakal ngancurin. Tapi taunya kan sama Jones malah disimpen tuh, nggak dihancurin. Nah, udah sampai nih di Hotel Atlantic. Bener tuh, si Helena udah ada di situ. Jones ngehentiin dia yang udah mulai ngelelang barang-barang ilegalnya. Tiba-tiba si Fowler sama anak buahnya nongol, mau ngambil relik itu. Jones masih bisa ngenalin muka dia, tapi dia nggak ngaku. Dia ngakunya nama dia Smith. Jadi rebutan deh tuh. Jones berhasil dapetin. Pas semua orang nyerang Jones, Helena berhasil ngambil lempengan itu dari tasnya Jones. Dikasih ke Teddy, temennya dia yang masih remaja itu. Eyalah, kena cegat itu si Teddy sama Fowler. Diambil deh tuh. Mau ngejar Fowler, Helena dihadang sama Aziz. Dia ngamuk karena sakit hati sama Helena. Soalnya Helena kemarin pergi gitu aja ninggalin dia. Udah gitu, balik-balik malah ngancurin acara lelang di hotel ayahnya dia lagi. Mereka kabur, sampai ketemu si Teddy yang bawa tuk-tuk mau jemput Helena. Kebut-kebutan deh tuh si Jones yang nyetir. Berhasil kekejar tuh mobil si Fowler, udah deket. Tapi masalahnya, mereka harus kabur dulu nih dari kejaran Aziz sama anak buahnya itu. Aduh, segala nabrak lagi. Helena sama Teddy kabur pakai tuk-tuk lain. Untung masih bisa jalan nih tuk-tuknya si Jones. Jones ngejar mereka. Tuk-tuknya Jones mau nabrak. Jones langsung gece pindah ke tuk-tuknya Helena. Udah ketemu lagi nih mobilnya si Fowler. Tapi tiba-tiba mobilnya si Aziz ngapit tuk-tuk mereka. Pas anak buahnya Fowler mau nembak, senjatanya diarahin ke mobilnya Aziz.
Sekarang tinggal urusan mereka ngejar si Fowler. Helena naik ke mobilnya si Fowler, nyerang Fowler dari belakang. Udah hampir keambil tuh, tapi Jones melihat Aziz datang lagi mau nabrak mereka. Jones langsung narik Helena balik ke tuk-tuk mereka. Mereka sengaja lewatin gang sempit, jadi mobil si Aziz kesangkut. Mereka aman. Sementara itu, tiba-tiba mobilnya Fowler dicegat sama si AI itu. Pemerintah Amerika kesel sama dia, udah bikin rusuh di Amerika. Disuruh nemuin presiden, dianya malah ke Maroko. Mau dihukum mati tuh dia katanya. Tapi dia nggak nyerah. Dia sama anak buahnya ngebunuh semua agen. Mereka nyuri helikopter itu buat kabur. Ini John sama Helena mutusin buat kerja sama. Mereka harus nemuin tablet Graphicos yang berisi petunjuk arah ke lokasi potongan lempengan yang satunya. Dari catatannya Basil, tablet itu kemungkinan besar ada di Laut Aegea. Ya udah, mereka langsung OTW ke kota Athena di Yunani. Mereka mau nemuin teman lamanya si Jones, namanya Renaldo. Renaldo ini penyelam profesional dan dia punya kapal buat nganter mereka ke sana. Di perjalanan, Jones nunjukin ada yang aneh di catatan peninggalannya Basil. Di situ tertulis tanggal 20 Agustus 1969. Itu 3 hari lagi dari sekarang. Tapi Basil juga nulis tanggal 20 Agustus 1939. Itu tuh 2 minggu sebelum Hitler menginvasi Polandia. Apa benar lempeng Archimedes itu bisa ngebuka celah waktu buat time travel? Nah, udah sampai nih di Laut Aegea. Mereka siap-siap mau nyelam ke dasar laut itu. Renaldo sempat peringatin mereka, hati-hati sama belut. Kalau ketemu sama belut itu, diem, jangan bergerak. Kalau sampai kegigit, rahang manusia bisa kaku. Mereka nyelam ke bekas kapal kuno yang karam. Masih ada kerangka-kerangka manusia di situ. Tuh dia tuh tabletnya. Pasti ambil. Lagi ribet-ribet ngelawan belut, si Teddy ngeliat ada kapal yang datang ke arah mereka. Taunya itu si Fowler sama anak buahnya. Temennya si Renaldo tewas, selang oksigennya diputusin. Helena, John sama Renaldo berhasil naik ke permukaan. Diambil tuh tabletnya, tapi si Fowler nggak bisa ngebukanya. Ada kodenya gitu. Nyuruh Jones yang bukain. Nggak maulah si Jones. Si Renaldo ditembak kakinya sama dia buat anceman. Renaldo mau ngelawan, malah ditembak mati. Kejam bener emang ya mantan Nazi. Di sini tiba-tiba Helena bilang dia bisa baca kodenya, tapi dia minta imbalan gede. Ternyata si Helena cuma pura-pura. Semua yang dia artiin itu nggak semuanya bener. Sambil sok-sok ngartiin kode-kodenya, dia diam-diam nyalain peledak. Begitu nyala, langsung dilempar tuh, dan mereka kabur pakai kapalnya si Fowler. Setelah diteliti sama Jones, petunjuknya itu bukan dari kode-kode itu. Tapi tabletnya harus dibakar dulu. Nah, di dalamnya ada lempengan emas yang berisi petunjuk arahnya. Mengarah ke Gua Telinga Dionysius yang ada di Sisilia, Italia. Udah sampai nih, mereka siap-siap dulu. Sambil nunggu Gua Telinga Dionysiusnya sepi dari turis-turis. Si Teddy jalan-jalan sendiri. Ketemu lagi sama si Fowler. Ternyata dia berhasil ngikutin mereka. Pas banget si Jones yang lagi nyari Teddy ngeliat Teddy diculik sama Fowler. Mereka mau ngejar, kepepet kan ya? Ya udah nyolong mobil orang deh tuh. Fowler tahu tuh tentang Gua Telinga Dionysius. Jones yakin si Teddy pasti bakal dibawa ke sana. Ini John sama Helena sampai duluan. Mereka masuk. Dari petunjuknya, mereka harus nemuin tempat di mana gema suara mereka kedengeran paling keras. Nah, ini dia nih tempatnya. Stop. Nyaring banget suara mereka di sini. Sementara si Fowler juga udah sampai, mereka masih terus nelusurin tempat itu. I hit him repeat. Astaga Dragon, gede-gede amat itu kelabang. Mereka kabur, sampai akhirnya mereka masuk ke tempat yang penuh gas metana. Di situ ada patung Athena, dewa perang. Jones langsung sadar kalau ini tempatnya. Jones nyuruh Helena masuk ke kolam itu. Dan bener, itu jalan masuk ke makamnya Archimedes. Di sisi lain, Teddy yang diborgol ke si Bagong ini diam-diam ngambil kunci borgolnya, terus dia masukin ke mulut. Tiba-tiba jembatannya ambruk. Keberatan tuh si Bagong. Mereka berdua nyemplung.
Di dalam air, Teddy berhasil ngebuka borgolnya. Dan si Bagong itu diborgol ke besi sama dia. Abis itu dia langsung kabur. Ini John sama Helena akhirnya berhasil nemuin potongan lempeng satunya. Masih ada di tangan kerangkanya si Archimedes loh. Anehnya, masa si Archimedes pakai jam tangan dari abad ke-20? Ada dua kemungkinan. Archimedes pernah ngelakuin time travel atau ada orang dari masa depan yang time travel ke masanya Archimedes. Ini tiba-tiba si Fowler nongol nih. Dia minta lempengannya, langsung nodong Helena buat anceman. Langsung digabungin tuh kedua potongan lempengannya. Si Teddy datang, langsung nyerang si Clayton. Jones kena tembak. Jones nyuruh Helena kabur duluan sama si Teddy. Jones dibawa, ban mobil mereka dikempesin. Helena sama Teddy ngejar mereka pakai motor. Emang ya, Nazi ya tetap Nazi. Fowler mau pakai lempengan itu buat balik ke tahun 1939. Dia mau ngebunuh Adolf Hitler. Dia juga mau mimpin Jerman biar menang di Perang Dunia Kedua. Buat time travelnya, mereka harus masuk ke mata badai di langit. Masuk ke celah waktunya gitu. Udah siap lepas landas nih. Sementara si Helena berhasil naik lewat roda pesawatnya. Teddy juga udah ngikutin mereka pakai pesawat lain. Nah, itu tuh celah waktunya udah kelihatan. Tiba-tiba si Jones nyadarin sesuatu. Jones baru inget, kan ada pergeseran benua ya, jadi ngerubah koordinat garis waktunya. Dia nyoba ngasih tahu, awalnya pada nggak percaya. Pas udah makin dekat, Fowler baru nyuruh puter balik pesawatnya. Ya udah telat lah. Pesawat yang dibawa Teddy juga terlanjur ikut masuk. Mana yang punya pesawatnya ternyata ada tuh tidur di situ. Ke bawah juga kan tuh orang jadinya. Udah seneng-seneng dikira berhasil balik ke tahun 1939. Tahunya mereka beneran nyasar dong. Nyasar di pengepungan Sirakusa zaman Romawi tahun 214 sebelum Masehi. Iyalah dikira naga, di zaman itu kan belum ada pesawat terbang. Ini si Archimedesnya nih. Di zaman itu, dial atau lempengannya itu baru dibikin sama dia. Lagi kacau-kacau, Jones berhasil ngelepasin iketannya. Helena masuk, ngejatuhin beberapa anak buahnya si Fowler. Tapi kakinya si Helena ditarik sama salah satu dari mereka. Untung Jones lihat. Jones dapat parasut, tapi sempat dihalangin sama Fowler. Diminta parasutnya. Helena nembak si Fowler. Mereka langsung kabur, terjun dari pesawat. Pas banget mereka terjun, pesawatnya hilang kendali, terus jatuh. Ini Archimedes nyamperin reruntuhan pesawatnya. Dia ngambil jam tangannya si Fowler tuh. Dia juga nemuin lempengannya. Gak lama, John sama Helena mendarat. Teddy juga berhasil mendarat. Tapi ini Jones bilang dia pengen tetap di sini. Secara seumur hidup dia kan selalu pelajarin tentang sejarah ini. Ditambah lagi si Archimedes tiba-tiba datang. Makin seneng aja tuh dia. Makin gak mau pulang. Dia juga ngerasa udah gak punya siapa-siapa lagi kan di sana. Jadi mending di sini. Archimedes ngasih lempengan itu ke si Jones. Di sini mereka baru tahu kalau ternyata Archimedes tuh nyiptain lempengan itu emang sengaja buat ngebawa orang dari masa depan ke tahun ini. Karena kesel sama Jones yang terus-terusan bilang mau tetap di sini, akhirnya Helena ninju dia. Nah, scene pindah nih. Jones baru sadar, lempeng Archimedesnya juga ada itu. Tapi jam tangannya si Fowler gak ada. Pantes saja di kerangkanya si Archimedes ada jam tangan dari abad ke-20. Jam tangannya si Fowler tuh. Ini udah balik berarti ya ke masa sekarang. Tuh si Helena nyambut dia. Jones masih kecewa sih dibawa pulang. Tapi tiba-tiba Marion sama Teddy datang. Gak cuma itu, Salah sama cucunya juga datang. Ini tuh sebagai bukti kalau Jones tuh gak sendirian. Abis itu, semua pada pergi, ngasih waktu buat mereka berdua. Dan akhirnya, John sama Marion baikan. Ya, itu tadi alur cerita dari film Indiana Jones and the Dial of Destiny. Gimana Pramal? Seru banget kan? Emang ya, Indiana Jones tuh gak pernah gagal deh. Paket komplit pokoknya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.